Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast, bukan sekedar podcast, tepatnya di channel Radio Songgolangit 99,2 FM. Kita sekarang kedatangan tamu yang sangat UIN sekali. Ya, mereka berdua adalah teman-teman magang dari UIN Ponorogo tahun 2025 ya. 25, bener banget. Nah, di sini kita mau membahas tentang kehidupan kuliah dan setelahnya. Jadi silahkan untuk teman-teman dari masnya dulu memperkenalkan nama, kemudian asal, dan sekarang kesibukannya apa? Perkenalkan, nama saya Julpan Effendi, asal Medan, yang lagi kuliah di UIN Ponorogo. Bener banget nih. Sekarang kesibukannya sih nggak sibuk-sibuk banget ya cuma magang, skripsi nggak di ACC ya. Buat Anda ya dosen saya, judul saya please ACC ya please. Dengerin nih Pak. Kalau ke sama mahasiswa Anda, mahasiswa akhir. Iya, bener. Yang judul nggak di ACC dah, cuma itu aja sih. Berarti asalnya Medan ya tadi? Asal Medan banget. Asal Medan. Nah, Medan itu kan juga terkenal katanya ya. Aku juga baru tahu di sosial media katanya suka ngambil besi, ahli besi ya. Iya. Segala besi itu benar gak sih? Itu bener adanya. Bener adanya, Bener oke. adanya tuh bener. Ini orang Medan asli ya teman-teman. Please jangan ucat. Ini asli Medan. Nanti kalau nggak percaya bisa chat di Instagramnya. Oke. Terus mbaknya, sekarang kita beralih ke Mbak. Bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama aku Robia Ladobiah. Aku asalnya dari Ponorogo ya, asli Ponorogo gitu ya. Untuk saat ini aku kuliah di UIN Ponorogo jurusan KPI semester 7 gitu. Untuk kesibukannya sendiri ya magang dan juga proses dalam pembuatan proposal skripsi begitu. Oh, iya. Berarti ini mahasiswa akhir ya, semester 7. Ya, betul banget. Berarti selama sepanjang kuliah kalau kita ketahui semester 7 itu sekitar 3,5 tahun ya. Iya, Bener 3,5 tahun. Berarti seharusnya kalau lulus tepat waktu Amin ya, amin. Itu Amin ini dulu. harusnya 4 tahun selesai atau semester depan ini udah penentuan terakhir ya. Lulus tepat waktu atau tidak ini penentuannya semester depan ini ya. Benar. Oke. Mungkin pembahasan kita akan jauh flashback ke tempat bagaimana teman-teman sebelum di kampus. Jadi teman-teman itu sebelum di kampus ekspektasinya untuk masuk ke dunia kampus itu seperti apa? Kayak katakanlah saya SMA ya, terus ekspektasinya tuh di kampus tuh menyenangkan dan lain, bisa diceritakan. Mungkin mulai dari Mas Zulfan dulu. Ekspektasi masuk kampus tuh kayak belajar tapi lebih santai. Nah, terus Nggak kayak, sesulit di SMA atau? iya bener. Kalau di udah gitu, kalau pas di sekolah cuma bedanya ya kita dicari guru, cuma sekarang kita nyari dosen. Oh. Terus sama satu lagi pandangan UIN pertama kali. Pandangan? UIN pas masuk UIN. Oh, pas kamu Itu pas masuk pertama kali Iya. masuk UIN kan pandangan Iya, saya tuh pandangannya. kayak bakal ketemu sama mbak-mbak yang terlalu ukti-ukti banget Oh, gitu. ukti-ukti banget yang Iya, tertutup, kayak yang mas-mas yang soleh. sadar gitu kan. Ternyata enggak juga, sama aja kok sama Hampir kampus-kampus lain. kurang lebih hampir sama ya. Hampir bener-bener hampir sama. Tapi kan memang di kampus juga ada moderasi beragama kan? Iya, Oh, benar. ada. Pasti materi-materi PPAK lah biasanya itu juga ada. Oh, coba Mbak Bia menyampaikan pendapatnya Mbak. Kalau dari aku sendiri itu hampir sama sih sebenarnya kayak Mas Zulpan tadi, lebih santai ya kita. Tapi memang realitanya tuh tidak seindah ekspektasi kita begitu Oh, ya. Gitu. Apanya tuh yang nggak indah? Nah, gitu kayak memang kalau kita kuliah ini kan lebih dituntut kita tuh untuk bertanggung jawab atas kuliah kita. Kayak yang dibilang Mas Zulpan tadi, kita tuh kayak nggak kayak apa namanya pas waktu di bangku sekolah ya, kita tuh kan dulu masih dikasih materi dari guru gitu. Nah, tapi kan Iya. sekarang kan kita harus cari sendiri, kita harus mandiri gitu, carinya gimana, terus cari di buku atau literatur atau internet. Intinya tuh kita benar-benar dituntut mandiri dan bertanggung jawab atas kuliah yang kita sedang kita kerjakan begitu. Berarti Gitu. ekspektasinya kira-kiranya santai terus Iya. enggak. Tapi nyatanya kan Enggak. segala materi Iya. akhirnya kita cari sendiri ya kan. Benar. Mulai dari materi, cara penyampaiannya, dan itu juga presentasi kan pastinya. Iya, iya benar. Jadi setelah kalian ngumpulin
terus dipresentasikan. presentasikan. Nah, itu kan udah kita cari data sendiri ya kan, terus juga menyampaikannya bagaimana menyampaikan dengan baik ke Betul, teman-teman. betul. Oh itu berarti. Tapi sebelum lanjut nih, pernah nggak kepikiran sebelum di IAIN ke kampus lain tuh? Maksudnya sebelum ke IAIN, aku dulu punya cita-cita di kampus, katakanlah kampus yang kamu inginkan, tapi akhirnya takdir mengatakan kamu di IAIN saja. Pernah nggak? Coba dari Mbak Bia dulu. Oke, sebenarnya kalau dari Win sendiri sebenarnya ini ya, mohon maaf dia tuh last choice aku gitu. Oh, last choice. Ya, last choice karena sebelumnya aku memang inginnya tuh berkuliah di kampus yang umum, bukan kampus yang ada agama Islamnya gitu lah. Oke. Waktu itu aku pengennya ke ISI dan ambil DKV gitu, tapi memang dari orang tua memang tidak boleh untuk keluar kota. Jadi akhirnya ya aku kuliah di UIN Ponorogo begitu. Jurusan DKV tadi. Iya dulu inginnya jurusannya inginnya- DKV dulu gitu. Tapi akhirnya sekarang Di sini gitu menurut sama orang tua. Oke. Gitu. Tapi selain isi nggak ada lagi Mbak? Yo isi, maksudnya tujuan fokus isi gitu ya? Isi kalau enggak mungkin ke UNS dulu. Oh, Gitu. ke PNS. Berarti daerah Jawa Tengah semua ya? Iya, betul. Oke. Lanjut Mas. Kalau saya sendiri pengennya itu masuk kampus favorit sih, kampus IPB, PB Pertanian. Pertanian Bogor. Ya. Iya. Ya kalau iya ini karena ya udahlah deket Ponorogo, ya udah mungkin ya kalau nggak kepilih tinggal kepilih Ponorogo gitu doang kan. Cuma IPB tetap pilihan utama. Oh. Cuma karena nggak tahu deh, nggak keterima sih. Oh, Keterimanya kurang-kurang beruntung ya. Kurang berarti. beruntung banget kayak. Itu kan, kenapa kok alasannya ke IPB? Terus jurusannya apa tadi? Belum. Oh jurusannya di apa? Terus lanjut aja. Nggak apa-apa. Kemana? Iya ya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ya coba ya. IPB itu ngambil jurusan pertanian sih di perkebunannya lebih tepatnya. Oh, perkebunannya. Iya. Emang kan perkebunan banyak. Fokusnya itu kemana kan? Di kelapa sawit. Kelapa sawit. Bener. Kenapa kok kelapa sawit? Punya tuh ente. Oh, alah. Ente punya ente. punya orang tua juga punya sih. orang tua juga. Iya. Jadi sekitar berapa hektar tuh? Berapa hektarnya? Jangan ngomong-ngomong dulu ya. Ya tipis-tipis Rahasia aja, tipis-tipis aja. ya. Ya teman-teman yang mau kerja di kelapa sawit ya, bisa ke Mas Julpan. Boleh, IG-nya boleh. Tanya loker-loker itu ke Mas Julpan nggak apa-apa. Ternyata kita di UIN Ponorogo juga ada juragan sawit ternyata ya. Ya harusnya ada sih banyak juga. Yo banyak juga ya. Oke. Terus kan sekarang di IAIN Ponorogo jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ya. Benar. Sekarang apa namanya? Bagaimana sih coba kalian deskripsikan jurusannya dan fokusnya itu kemana sih sebenarnya? Atau nanti kan katakanlah kalau kita secara orang umum paham kita kuliah nanti untuk mencari pekerjaan nih kan agar fokusnya linear. Iya, Katakanlah kalau di keguruan nanti keluarnya outputnya menjadi guru. Nah kalau di KPI ini keluarnya outputnya menjadi apa ya? Silakan boleh dari Mas Julpan. Kalau saya sendiri juga bingung sih bakal nanti kemana. Bakal bingung banget, nggak sesuai dengan jurusan yang saya Oh pengen yang kan saya gitu. Jadi minati. cuma bisa berbicara depan umum mungkin lebih spesifiknya. Cuma kalau bisa dunia kerja itu bakal nggak nyambung gitu aja. Oh. Karena saya pengen buka usaha aja sih Mas. Oh, buka usaha ya. Iya bener Pak. Itu apa namanya kalau di jurusan sampean sekarang, jurusan kalian sekarang tuh fokusnya maksudnya Fokus. jurnalistik, broadcasting dan lain sebagainya. Pembelajarannya apa saja yang difokuskan? Oh difokuskan. Kalau Iya. saya kan lagi masuk ke jurusan apa nih? Broadcasting. Oh. Nah, lebih kayak bicara depan umum deh. Lebih kayak depan kamera. Nyampaikan berita. Nah, Oh. contohnya kayak podcast ini nih Oke, ya, salah satu bentuk produknya. Iya, produk dari. Benar. broadcasting gitu. Benar. Kayak gitu kurang lebih. Kalau Mbak Bia gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kalau bicara tentang output ya tadi ya, outputnya dari KPI sendiri itu sebenarnya tuh kan banyak ya. Itu sebenarnya kayak bisa menjadi penyiar, mungkin jurnalis, ataupun jadi pendakwah gitu kan. Nah tapi kalau untuk aku sendiri mungkin nantinya nggak bekerja mungkin agak berbeda ya dari KPI nantinya. Mungkin nggak sejalan, nggak linear lah mungkin kayaknya nantinya gitu.
Nah, tapi berbicara tentang fokus juga tadi, kalau Mas Bulan tadi kan broadcasting ya. Iya, Nah, kalau aku sendiri di jurnalistik, Ya, nah di mana di jurnalistik ini kita belajar mengenai dasar-dasar jurnalistik. Jadi misalnya kita belajar menulis berita, terus membuat tulisan-tulisan seperti features, terus straight news, hard news, terus mungkin investigasi dan lain sebagainya yang intinya tuh kita banyak menulis juga di situ, begitu. Tapi waktu itu pas semester kemarin juga aku sempat dikasih materi tentang program siaran TV kalau nggak salah. Jadi aku sempat juga bikin video reportase juga, sempat belajar itu juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kompleks banget ya dari Iya. KPI itu ya. Betul banget. Maksudnya pembelajaran dari program siaran TV, kemudian juga tadi penyiaran juga ada. Dan aku juga dengar isu-isunya memang selalu harus buat film ya, yang teman-teman broadcasting. Bener banget, kalau nggak buat film, buat berita, itu adalah salah satu ya prakteknya ya, dibilang. prakteknya ya. Di kejurusannya broadcasting gitu, memang udah basicnya seperti itu. Oke. Ya bagus sih sebenarnya, tapi memang aku juga dengar isu-isunya itu lulusannya nanti gelarnya itu ESOS ya, Iya benar. bukan Eskom ya. Bukan, Bukan, ESOS. ESOS. Oh, jadi memang kalau ESOS kan kita bisa masuk ke berbagai bidang. Kalau di PNS dan lain sebagainya ya. Iya. Kalau Eskom kan pasti nggak jauh dari kehidupan seperti ini, podcast. Kemudian kita Ya. memiliki media, Benar, terus benar. media periklanan, advertising, Advertising, ya itu. Oke. Jadi kan sudah lama nih, tiga setengah tahun dalam perkuliahan. Ini hal paling sulit, tugas paling sulit lah. Coba dari Mas Zulfan dulu. Tugas paling sulit tuh yang pernah saya jalani buat film tuh kan butuh kru yang banyak. Ya. Nah, kesulitnya itu ketika mengumpulkan temennya, mengumpulkan krunya itu menyatukan satu pikiran menjadi semua otak menjadi satu pikiran itu berat rupanya. Berat ya. Nah, berat. Jadi butuh kekompakan banget lah. Itu jadi mengumpulkan doang itu nyari judulnya, nyari skenario. Skenario, Ya, iya. itunya itu yang sulit sih menurut saya. Kalau Mbak Bia? Mungkin kalau aku sendiri ya, mata kuliah yang paling sulit mungkin ya ini juga akan relate dengan teman-teman yang lain, adalah Metopen gitu. Mungkin Metopen. akan relate gak sih ya? Oh iya. Iya kan, kita dari semester berapa ya? Semester 4 ya? Semester 4, Iya, benar semester 4 kita kan udah dapat Metopen ya. Itu buat aku paling susah apalagi tentang kuantitatif gitu. Apalagi penggunaan aplikasi SPSS itu kayaknya susah banget. Benar-benar kayaknya nggak cuma aku, mungkin dia teman-teman relate semua kayaknya ya kan gitu. Itu sih menurut Kuantitatif aku. ya. Iya. Penelitian kuantitatif memang. Itu. Berarti Metopen ya yang sangat untuk teman-teman yang mau kuliah, ini merupakan yang mau kuliah di UIN Ponorogo, ini mata kuliah yang harus harus diantisipasi ya. Antisipasi benar. Kalian harus belajar dengan baik. Yang pertama ada pembuatan film, yang kedua adalah Metopen. metode penelitian atau Metopen. Oke. Jadi kita lanjut nih ya, lanjut ke tema yang ketiga, yakni setelah kan ini sudah mau selesai dan setelah kita belajar atau kuliah itu nanti ada yang namanya fase pengangguran. Ini kan kira-kira nih dari dua narasumber kita nih udah ada gak bayangan ketika keluar aku mau kemana, ketika mau setelah ini aku mau menjadi seperti apa, itu ada gak? Coba dari Mbak Bia dulu. Ya kalau dari aku sendiri ya mungkin aku akan kalau bekerja mungkin aku akan bekerja di semacam dunia kreatif atau di agensi begitu. Kalau enggak mungkin kalau sebelum menemukan yang cocok mungkin akan mencoba freelance dulu, freelance desain gitu kayak gitu. Nah kalau enggak juga nanti kalau udah ada ini ya untuk dananya gitu mungkin pengen coba buka usaha tentang kayak percetakan kecil-kecilan dulu lah gitu kayak gitu. Okay. Itu kan nanti mungkin akan relate sama kalau aku yang suka desain ini bisa aku cetak sekalian kan. Nah, bisa sekalian gitu mungkin kayak gitu. Keren sih. Jadi outputnya itu keluar menjadi seorang desainer ya, desainer percetakan, freelance dan lain sebagainya. Itu memang urut sih, benar tadi yang direncanakan tadi dari freelance, kemudian punya usaha kecil-kecilan, kemudian lebih besar ya. Semoga bisa
terlaksanakan dengan baik ya. Amin amin. Oke, lanjut ke Mas Zulpan. Kalau saya sendiri kayaknya bakal lebih buka usaha sih, buka usaha di rumah, kayak buka toko bangunan. Tapi kalau itu dari orang tua, kalau saya sendiri pengennya itu buka free chicken. Oh, franchise. Franchise. Kayak ya jualan makanan-makanan gitu. Bener banget jualan makan. Saya suka kuliner. Terinspirasi dari apa kok langsung menotok apa atau langsung mematokkan ke franchise Free atau chicken. ya, fried chicken. Saya lebih tertarik kayak pernah nggak sih Mas makan namanya Japa chicken? Iya. Nah, di Ponorogo banyak tuh kan. Ya. Menurut saya tuh enak tapi Yes. harganya murah. Ya, Nah, saya Sangat tertarik. menjamur sih, sangat Sangat menjamur. Nah, itu bakal menjadi tertarik saya untuk membuka di Sumatera. Oh, bisa dong Java Chicken taruh sini. Iya, di Bisa endorse ya. buat di endorse ya. iya buat endorse kita. Ini masih kosong nih Mas. Iya. Mumpung masih kosong. Bisa dong. Mungkin episode selanjutnya ya. Iya, jangan episode sampai ya. selanjutnya bisa. Boleh, bisa. boleh. Oh, jadi niatnya ke chicken itu ya. Selain chicken nggak ada lagi Mas. Apa proses dulu aja atau gimana Mas? Proses dulu sih kayak. Proses dulu. Lah kalau isu yang bangunan itu kenapa? Itu karena orang tua pengennya itu punya toko bangunan karena dari kakak sendiri itu udah punya toko sembako. Kalau abang itu punya toko pupuk. Jadi udah terstruktur Oh, sih. berarti- Jadi ada pembagiannya. Berapa saudara Mas sampean? Ada 4 bersaudara kok. 4 bersaudara. Iya. Berarti yang 2 sudah punya toko Sudah itu. udah punya keluarga, udah punya toko. Wah. Dan selanjutnya saya Ini langka juga- teman-teman ya. Ini wajah Jawa tapi banyak tokonya. Bukan Cina toko. Tapi bukan koko-koko ya Mas ya? Oh, bukan. Berarti Saya ini- Jawa banget kok. Jawa asli ya. Asli ya. Asli Jawa banget Original ya. Justru Mbak Bia ini yang katanya Ponorogo original malah seperti Cina ini. Ya soalnya sering banget disebut Citato. Oh, Cina Citato. tanpa toko. Itu sering banget aku digituin. Sering gitu. banget. Tapi nggak punya toko. Ya itu sangat bagus sekali dari apa Mas Zulfan tadi itu juga Mbak Bia yang menyampaikan ya seperti itu teman-teman kurang lebih ya dalam kampus. Oh iya, mungkin ada tips dari teman-teman entah itu dalam pertemanan atau organisasi atau lain sebagainya dan juga bisa menyampaikan pesan kepada mungkin adik-adik yang mau kuliah. Khususnya di UIN Ponorogo. Ponorogo. Mungkin dari Mas Zulfan dulu. Buat teman-teman yang mau masuk ke kampus favorit kalian atau jurusan terfavorit kalian, belajar banget. Belajar itu butuh belajar banget beneran. Saya udah pengalaman dan untuk teman-teman yang mau kuliah harus belajar ya sebelum masuk daftar. Biar nggak nyesel ya. Biar nggak nyesel, nggak sesuai dengan jurusannya. Terus saran kalau apa organisasi dan lain sebagainya? Saya tuh nggak punya pengalaman Nggak, organisasi, nggak ya? jadi kurang tahu ya. Oke. Sorry banget. Coba kalau Mbak Bia. Oke, buat teman-teman ya yang mau masuk kuliah ya. Jadi aku saranin kalian buat riset kampus impian kalian gitu dan kalian tentunya belajar ya, berjuang dan berdoa agar kalian tuh bisa masuk ke kampus impian kalian. Nah, dan juga tentang apa tadi organisasi ya. Ya, Nah, dan lain sebagainya. itu sebenarnya balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau kalian mau join organisasi ataupun komunitas yang ada di kampus, itu pastinya banyak banget benefit yang dapat kalian dapatkan gitu. Seperti relasi dan juga mungkin tentang perkuliahan itu sendiri. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mau join organisasi ataupun komunitas di kampus. Mungkin gitu aja. Semangat. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya jadi itu saja ya teman-teman. Jadi sarannya kalian itu harus belajar dengan baik ya sebelum atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Khawatirnya seperti demikian. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum ketemu kampusnya atau segera di riset tadi kata Mbak Bia. Segera di riset, segera dicari, kemudian segera ditentukan. Dan kalau dari Mas Zulfan tadi setelah itu setelah kamu ketemu salah satu kampusnya kalian belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang kalian inginkan dapat terwujud. Betul. Oke. Mungkin itu saja teman-teman terkait podcast kali ini. Saya juga mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam penuturan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah.
bilang apa? Ah. Oh iya. Oh iya. Aku bingung juga habis penutupan tadi kita nggak ada briefing buat penutupan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman podcast kali ini. See you next time di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.